Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal-soal PPS Pemilu tahun 2024. Jadi, yang menjadi kisi-kisi tentang soal PPS Pemilu tahun 2024 diantaranya menyangkut tentang tes wawasan umum atau kenegaraan. 2. Materi yang berkaitan tentang pemilu. 3. Materi tes TKP, yakni tentang tes kepribadian kamu melalui soal-soal. 4. PKPU tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi soal PPS Pemilu tahun 2024. Pertama, dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui A. Pelaksanaan kebajikan, B. Pengawas kebajikan, C. Lembaga perwakilan, D. Lembaga peradilan. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan ini ialah C. Lembaga perwakilan ataupun DPR. Kemudian pertanyaan yang kedua, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara. Di antaranya ialah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, kebebasan untuk berbuat apa saja, mengutamakan hak daripada kewajiban, memperkuat ikatan kedaerahan. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 2 ini ialah A. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Berikut ini adalah unsur-unsur kebudayaan kecuali A. Pengetahuan, B. Sistem organisasi, C. Tempat wisata, dan D. Bahasa. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 3 ini ialah tempat wisata, yakni yang bukan termasuk dari unsur-unsur kebudayaan. Kemudian pertanyaan yang keempat. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, dan E. KPU Provinsi. Adapun jawabannya ialah D. KPU Kabupaten yang bertugas menetapkan pemilih tetap. Kemudian pertanyaan nomor 5. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, dan E. Kantor Akuntan Publik. Jadi di sini jawabannya ialah E. Kantor Akuntan Publik. Kemudian pertanyaan nomor 6. DP4 digunakan untuk A. Bahan coklit PPDP, B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih tetap pemilih, C. Bahan penyusunan daftar pemilih, D. Bahan penetapan daftar pemilih, dan E. Benar semua. Jadi jawaban yang benar di sini ialah B. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 7. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam pemilu kepala daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon, di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol, yakni partai politik, yang sama menurut Undang-Undang 32 tahun 2004, maka A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak, B. Pada saat pendaftaran ditolak dan tidak boleh mengajukan pencalonan pasangan baru, C. Pada saat pendaftaran diterima melalui angkatan di DPP, C. D. Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten atau kota,
E. Pada saat pendaftaran diterima setelah masa perbaikan di mana melakukan perbaikan. Adapun jawaban di sini ialah A, yakni pada saat pendaftaran langsung ditolak, yakni karena ini menyangkut tentang pengajuan lebih dari satu pasangan calon. Selanjutnya, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Suara terbanyak, E. Proporsional. Jadi jawaban di sini yang benar ialah D. Suara terbanyak. Jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah ini dipilih berdasarkan suara terbanyak. Kemudian pertanyaan nomor 9. Anggota KPU kabupaten atau kota wajib mematuhi kode etik yang tersusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan, B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, D. DKPP, KPU dan Mahkamah, E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Jadi jawaban di sini yang benar ialah E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu kepala daerah diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. BP 6 Tahun 2005, C. PP 17 Tahun 2005, C. PP 6 Tahun 2005, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jadi di sini jawabannya ialah B. BP 6 Tahun 2005, JO.PP 17 Tahun 2005. Selanjutnya, pertanyaan nomor 11. KPPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, yaitu A. DPRD, B. Rapat Pleno, C. KPU Pusat, D. Gubernur, E. Wali Kota. Jadi di sini kita pahami dulu bahwa tentang Ketua KPU Provinsi, dia bertanggung jawab di bidang apa. Jadi di sini karena KPU Provinsi biasanya dia jawabannya ialah B. Rapat Pleno. Yakni rapat pleno ini dia memimpin, yakni mengkoordinasi pengarahan, pembinaan, perencanaan, monitoring serta evaluasi atas segala program kegiatan yang direncanakan bersama. Jadi di sini KPU provinsi dia bertugas untuk mengkoordinir membina KPU kabupaten atau kota. Selanjutnya, pertanyaan 12. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal dan ayat berapa? A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, D. Pasal 10 ayat 2, E. Pasal 10 ayat 3. Jadi di sini pasal yang benar ialah A. Pasal 9 ayat 1. Pertanyaan nomor 13. Dalam penyelenggaraan pemilih umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilih umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balance, B. Sistem profesional terbuka, C. Asas penyelenggaraan negara yang baik, good governance, D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak, E. Asas pemilihan umum perundang-undangan. Jadi jawaban yang benar di sini ialah
E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pertanyaan ke-14. Panitia Pemilihan Kecamatan atau singkatannya PPK dibentuk dan dibubarkan saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara, 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Kemudian terakhir E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 14 ini ialah D, yakni 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan A. Peraturan KPU, B. Keputusan KPU, C. Undang-undang, D. Semuanya benar, dan E. Perpres. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 15 ini ialah C. Undang-undang. Selanjutnya, jadi di sini sedikit pembahasannya. Kepanjangan DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di sini tentu saja DPD ini ditentukan ataupun diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 16. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Anggota Pangwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jadi di sini jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 16 ialah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Jadi di sini kecuali ya, yang menjadi kode etiknya. Kemudian pertanyaan 17. Menurut Undang-Undang 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, aklimasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Langsung oleh rakyat, D. Penetapan presiden, E. Demokratis. Jadi kita pahami dulu bahwa pertanyaan ini tentang Gubernur, Wali Kota, Bupati dipilih menurut undang-undang. Di sini jawabannya ialah E, yakni demokratis, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 45. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diterapkan prinsip demokrasi sesuai dengan pasal 18 ayat 4, yakni kepala daerah dipilih secara demokratis. Kemudian pertanyaan yang ke-18, agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan perhitungan surat suara serta pelaporan hasil perhitungan suara secara akurat. Jadi di sini jawaban yang benar ialah D, adanya kebebasan untuk memilih. Nah, sebagaimana kita pahami pertanyaannya ialah agar pemilu dapat terwujud secara ideal. Jadi jawabannya tentu saja adanya kebebasan untuk memilih. Kemudian pertanyaan nomor 19. Yang bukan termasuk anggota BPUPKI adalah
A. I.R. Soekarno, Jenderal Soeharto, Kiai Haji Wahid Hasyim, D. Kiai Haji Agus Salim. Dan jawaban di sini yang benar ialah Jenderal Soeharto. Nah, di sini sedikit kita bahas tentang BPUPKI. Jadi di sini menyangkut tentang masalah kenegaraan. Dan kepanjangan BPUPKI ini ialah Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi apa nih? Diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Agak susah bahasa Jepangnya kita baca karena nggak biasa. Jadi di sini dengan jumlah anggota BPUPKI ini sebanyak 60 orang, serta ada tambahan 6 orang yang jadi dari 64 orang ini yang tidak termasuk di sini ialah Soeharto, Jenderal Soeharto. Kemudian pertanyaan 20. Hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 berdasarkan pada Kapres nomor 23 tahun 2006, B. Kapres nomor 24 tahun 2016, C. Kapres nomor 23 tahun 2016, D. Kapres nomor 24 tahun 2006. Jadi jawaban yang benar di sini ialah B. Kapres nomor 24 tahun 2016. Jadi singkatan dari Kapres ini ialah keputusan Presiden Republik Indonesia. Nah, sebagaimana ketentuannya yang dituangkan pada tahun 2016, ditetapkan bahwa 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila, dan pada tanggal 1 Juni akan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Oke, sekian dulu dari video ini. Semoga bermanfaat bagi calon-calon PPS. Nah, di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas dan perlu kita jawab. Namun untuk mempersingkat waktu ataupun untuk lebih mendalami setiap pertanyaan, jadi di sini saya membahas dulu sebanyak 20 pertanyaan, dan insya Allah akan saya bahas lagi beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar akan menjadi pertanyaan dari tes tulis PPS nantinya. Oke, sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.